bagaimana cerita asal-usul Desa Lembak? Mengapa cerita tersebut begitu menonjol hingga sekarang? Kalau cerita asal-usul Desa Lembak itu dulunya sebenarnya nama Desa Lembak sendiri Gunung Sakti Jaya Beringin. Yang artinya itu makin lama makin sakti. Sebenarnya kalau dari kenapa Gunung Sakti Jaya Beringin, ya memang saat itu banyak orang-orang yang sakti dalam artian lebih ke arah mistis, jadi kayak kebal ilmu, bisa nyembuhin orang-orang sakit, banyak sejenis dukun mungkin ya kalau kita sebut sekarang. Tapi zaman itu bukan dukun, dukun itu kan lebih ke arah mistis yang santet. Nah, mereka tuh tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya, tapi memang mempunyai kemampuan seperti bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan kembali orang-orang sudah meninggal saat itu. Ini sekarang ya. Kemudian Gunung Sakti Jaya Beringin tadi kedatangan tamu namanya si Pait Ida. Jadi Pait Ida itu merupakan orang sakti juga dari desa seberang. Jadi si Pait Ida ini setiap kata yang keluar dari mulutnya itu terjadi. Jadi jangan dibuat marah. Misalnya marah, kutuk kau jadi batu. Kau kok jelek nih, jadi jelek nih. Nah gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi saat itu si Pait Ida berkunjung ke desa Gunung Sakti Jaya Beringin, disuguhkan sama pemimpin desa, bukan kades sih, tapi lebih ke suku waktu itu, untuk makan buah kelembak. Jadi buah kelembak itu buah hutan yang ada cuma di desa Lembak, nggak ada di desa lain, yang ada di desa Gunung Sakti Jaya Beringin. Jadi memang buah ini manis, kita minum air putih pun manis, bentuknya seperti mutiara. Nah, disuguhkan ke si Pait Ida senang, terus dia bilang desa ini tuh harusnya namanya buah lembak, soalnya buahnya enak, pasti banyak di sini cuman di desa Lembak. Jadi setelah ngomong si Pait Ida tadi, seluruh buah-buah kelembak itu tumbuh di setiap perkarangan, tanah-tanah kosong yang ada di desa Gunung Sakti Jaya Beringin. Sejak saat itu berubah menjadi desa Lembak itu. Misalnya bagaimana cerita dari asal-usul nama Desa Lembak ini diwariskan dari generasi ke generasi, terus apa masih disampaikan secara lisan atau sudah bentuk dokumentasi cerita ini? Kalau dokumentasi itu tidak ada ya Mbak ya, jadi cuman ada cerita dari turun-temurun. Nah, kayak dari anak dari kepala suku Belida waktu itu. Jadi cerita ini bahkan di tahun 2023 terakhir saya update, itu hanya diketahui oleh Nek Ebat kalau kata. Jadi Nek Ebat itu salah satu orang sakti yang masih hidup waktu itu. Jadi setiap keturunannya itu yang memiliki cerita dan menyebarluaskannya seperti itu. Kalau dokumentasinya tidak ada. Apakah ada yang menjadi pelestari dari cerita asal-usul Desa Lembak ini? Kalau pelestari bukan suatu lembaga khusus, tetapi yang melestarikan orang-orang adat, pemangku adat yang ada di Desa Lembak. Dan itu sekarang keturunannya udah ke keturunan ke-7 atau ke-8 yang udah lama, dan keturunan itu yang udah tua, yang ke-7 ke-8 dan tunggu udah kebelasan ya. Jadi yang melestarikan itu adalah orang adat. Jadi orang adat itu yang ada di Lembak fungsinya banyak, lebih ke arah kesaktian, ke arah mistis ya gitu loh. Jadi yang kayak istilah
mager desa. Nah, itu mesti orang-orang adat. Dan orang-orang adat yang menyebarkan cerita itu ke generasi-generasi muda selanjutnya. Dari cerita ini, apakah ada pesan moral yang terkandung dan apakah masih sangat relevan dengan kita untuk generasi sekarang? Sebenarnya ceritanya itu nggak masuk akal ya, karena si pahit lidah itu apakah benar-benar pahit kita nggak tahu. Itu kan hanya cerita yang mendahulu kala si pahit lidah dan si mata empat. Cuman yang bisa kita ambil, kalau kita menyambut tamu dengan baik, tentu kan akan memberikan kesan yang baik pula, dan pasti senang. Dan tamu-tamu yang dari luar tadi tentu akan mau lagi kembali ke desa kita. Jadi kalau untuk zaman-zaman sekarang, anak-anak sekarang lebih ke penerapan kesopan santunan tadi yang memang sudah kita terapkan dari zaman dahulu kala, seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada versi dari cerita lain atau cerita ini tuh mirip dengan cerita desa lain? Kalau si pahit lidahnya secara personal tentu sudah Indonesia Raya ya, sudah menasional. Dan si pahit lidah itu sosok orang sakti yang berkelana. Jadi bukan cuma ke Lembak, dia juga ke daerah Modong, ke daerah Jambi, dan seterusnya. Pokoknya wilayah Melayu, wilayah kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Nah, jadi mengenai adakah cerita versi lain, sejauh ini untuk dari Lembak cuma satu itu ceritanya. Dan juga cerita ini semakin menambah umur generasi, udah tidak selengkap dulu. Nah, seperti itu. Dan kalau desa lain itu punya cerita sendiri. Dan si pahit lidah juga mendatangi berbagai macam desa di sebelah desa Lembak, di seberang desa Lembak, seperti itu. Terima kasih atas wawancaranya. Bersama.